Kawan, kali ini kita akan bahas sedikit lagi tentang Wahabi, yaitu sebuah gerakan ortodoksi, kelanjutan dari Madhab Hambali, dan kelanjutan dari buah pikir Ibnu Taimiyah dalam bentuk pengajian yang lebih ketat, dengan keanggotaan yang lebih ketat, dan para pengikutnya betul-betul menjadi aktivis adalah gerakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sebelum mengenal buku Ibnu Taimiyah adalah seorang hambali yang pada spiritualitas dia sufi. Diriwayatkan begitu oleh pengarang buku ini, si Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini, Profesor Fazlur Rahman ini asal Pakistan dan dia adalah guru besar yang menjadi gurunya Profesor Nur Khalis Majid atau Cak Nur dan Buya Syafi'i Ma'arif ketika di Universitas Chicago. Nah, ini termasuk juga gurunya Pak Amin Rais. Nah, awalnya memang melihat terjadi demoralisasi di wilayah-wilayah berpenduduk Islam. Dalam hal ini adalah di wilayah-wilayah Mughal dan wilayah Ottoman. Nah, karena Jazirah Arab ada di wilayah Ottoman, maka di situ gerakannya sangat masif. Karena di India sebenarnya ada ada gerakan-gerakan juga di sana, tetapi tidak semasif yang ada di Jazirah Arab. Nah, awalnya gerakan ini adalah gerakan ortodoksi untuk kembali kepada Quran dan Sunnah secara ketat, akan tapi kemudian juga mengalami generalisasi atau generik. Sehingga dalam kenyataannya, Wahabi yang sebelumnya adalah sebuah gerakan aktivis dakwah untuk tanda petik memurnikan agama kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, itu secara spesifik, maka kemudian secara generis, Wahabi telah menjadi istilah generik, istilah umum ya, yang dapat diterapkan tidak hanya kepada gerakan khusus yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga pada semua jenis fenomena yang analog di seluruh dunia Islam yang mencanangkan pemurnian agama dari bid'ah-bid'ah yang merendahkan derajat agama dan mendesakkan penilaian yang agak bebas dan bahkan orisinal dalam masalah agama. Jadi awalnya itu memang Wahabi ini adalah Wahabiyin adalah orang yang mengikuti Wahabi, tapi kemudian bahkan gerakan-gerakan yang relatif bebas berpikir yang menjadikan Muhammad Abduh Rashid Ridho sebagai rujukan itu juga pada akhirnya menjadi tanda petik tertuduh menjadi Wahabiyin, menjadi Wahabi. Sehingga tidak heran kalau di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, itu pun mendapatkan julukan Wahabi, walaupun hari-hari ini Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah bukan Wahabi, tapi lebih banyak terilhami oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho pada saat itu. Ya, kalau sekarang ya lebih orisinil lagi karena dikuatkan oleh Majelis Tarjih. Nah, itu jangan heran dan jangan tersinggung kalau ternyata waktu itu begitu. Itu pun juga di buku-buku Pak Hamka bahkan menyatakan bahwa kalau di Indonesia tuduhan Wahabi itu akan muncul menjelang pemilu dan menjelang pemilu. Jadi terserah teman-teman setuju atau tidak, tapi itulah. Jadi ini teman-teman bahwa di dalam buku Fazlur Rahman ini menurut saya bagus untuk kita baca, karena kita tidak hanya mendapatkan urusan Wahabi, tapi kita nanti juga di dalam ini mendapatkan gambaran-gambaran umum tentang perkembangan sufisme, gambaran umum perkembangan teologi, gambaran umum perkembangan gerakan-gerakan ilmiah, termasuk munculnya madhab-madhab. Monggo, tidak ada ruginya kita
membaca buku ini. Kita akan jumpa lagi dalam pembahasan